Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Perkenalkan, nama saya Amin Sidik Rangkuti dengan NIM 220401010124 dari Program Studi Informatika PJJ. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis user interface aplikasi Shopee pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Dalam presentasi ini, saya akan membahas bagaimana tampilan antarmuka Shopee dirancang, bagaimana pengguna berinteraksi dengan aplikasi, kelebihan serta kekurangan hingga rekomendasi perbaikan berdasarkan prinsip IMK. Oke, baik. Pada slide ini, oke, baik. Slide kedua, oke. Baik, pada slide ini ditampilkan alur proses checkout ketika pengguna berbelanja di Shopee. Tampilan pertama adalah pengguna membuka beranda Shopee untuk mencari produk sesuai yang diinginkan. Selanjutnya, pengguna memilih halaman produk yang ingin dibeli. Setelah itu, produk dimasukkan ke dalam keranjang. Kemudian, pengguna dapat memilih voucher atau promo yang tersedia agar mendapat potongan harga. Terus kemudian setelah itu, pengguna masuk ke halaman checkout, memilih metode pembayaran, lalu melakukan pembayaran. Jadi disesuaikan dulu untuk alamat dan sebagainya. Jika udah cocok semuanya, setelah sesuai, pengguna masuk ke halaman checkout, memilih metode pembayaran, lalu melakukan pembayaran. Jika transaksi berhasil, sistem akan menampilkan atau pesan selesai. Alur ini dibuat sederhana sehingga pengguna dapat menyelesaikan pembelian hanya dalam beberapa langkah. Oke, oke. Pada slide berikutnya, pada analisis tampilan atau look terlihat empat efek utama. Yang pertama adalah warna, yang kedua icon, yang ketiga tripologi, dan yang keempat adalah tata letak. Oke, yang pertama warna. Shopee menggunakan warna orange sebagai identitas utama yang memberikan kesan energik, menarik perhatian, dan mudah dikenali. Yang kedua, icon. Icon seperti keranjang, chat, voucher, notifikasi, dan profil pengguna, simbol yang familiar sehingga pengguna langsung memahami fungsinya. Oke, kemudian tripologi, huruf yang digunakan untuk ukuran yang cukup jelas dan kontras, warna yang baik sehingga mudah dibaca. Terus yang keempat adalah tata letak. Posisi menu disusun secara konsep, yaitu bagian untuk pencarian, bagian tengah untuk konten produk, dan bagian bawah untuk navigasi utama. Dengan desain seperti ini, pengguna dapat menemukan atau memudahkan informasi dengan cepat. Oke, baik pada slide berikutnya, pada aspek feel, Shopee memberikan
Shopee memberikan pengalaman interaksi yang cukup baik. Yang pertama adalah feedback system. Misalnya, ketika produk berhasil dimasukkan ke keranjang, muncul notifikasi bahwa produk berhasil ditambahkan. Terus, kedua adalah navigasi. Menu navigasi seperti beranda, fill, Shopee Live, notifikasi, dan membuat perpindahan antar halaman secara mudah. Jadi, untuk navigasinya seperti ini. Terus kemudian yang ketiga adalah respon sistem. Sistem ditekan terdapat perubahan visual dengan menggunakan atau mengetahui bahwa sistem sedang menerima perintah. Oke, baik. Untuk slide berikutnya, status aktif dan tidak aktif. Pada slide ini ditunjukkan bagaimana Shopee membedakan status aktif dan tidak aktif. Contoh, tombol checkout akan berwarna orange ketika dapat digunakan. Voucher yang memenuhi syarat jika, maksud saya, voucher yang memenuhi syarat juga diberi tanda khusus untuk pengguna mengetahui bahwa voucher tersebut aktif. Sebaliknya, tombol atau voucher yang tidak dapat digunakan akan ditampilkan dengan warna abu-abu. Perbedaan warna ini membantu pengguna memahami kondisi sistem tanpa harus penjelasan yang panjang. Jadi dapat dibedakan untuk voucher yang bisa digunakan atau yang tidak bisa digunakan. Kalau posisinya bisa digunakan, maka eh, voucher tersebut berwarna oranye. Kalau misalnya tidak bisa digunakan, maka abu-abu. Oke, untuk readability dan legibility. Legibility berarti kemudahan memahami isi teks. Shopee menggunakan kalimat sederhana seperti beli sekarang, tambah keranjang, gunakan voucher, dan gratis ongkir sehingga mudah dimengerti oleh pengguna. Sedangkan legibility berkaitan dengan kemudahan membaca tulisan, ukuran huruf yang cukup besar, jarak antar teks nyaman, serta kontras warna membuat informasi tetap jelas walaupun dilihat melalui layar smartphone. Hal ini meningkatkan kenyamanan pengguna ketika berbelanja. Baik, untuk slide berikutnya yaitu kemudahan memahami status program. Shopee selalu memberikan informasi mengenai status pesanan serta real time. Misalnya terdapat status dikemas dan dikirim dalam perjalanan hingga pesanan selesai. Dengan adanya informasi tersebut, pengguna dapat mengetahui posisi barang tanpa harus menghubungi penjual. Prinsip ini sesuai dengan konsep visibility of system status pada interaksi manusia dan komputer. Baik, eh, untuk slide berikutnya yaitu tentang analisis kesalahan pengguna atau error analisis pada aplikasi. Pada analisis kesalahan pengguna terdapat beberapa kemungkinan error, misalnya pengguna lupa memilih alamat pengiriman, pengguna memilih metode pembayaran, pengguna belum memilih metode pembayaran, voucher yang tidak dapat
digunakan atau tidak memenuhi syarat, atau saldo pembayaran tidak mencukupi, Shopee mengatasi masalah tersebut dengan memberikan pesan kesalahan yang jelas beserta solusi yang harus dilakukan pengguna. Dengan demikian, pengguna tidak merasa bingung ketika terjadi kesalahan. Oke, untuk evaluasi user, baik untuk evaluasi user, experience experience secara keseluruhan pengguna eh, secara keseluruhan pengalaman pengguna pada aplikasi Shopee sudah sangat baik, navigasi mudah dipahami, proses checkout cepat, desain konsisten pada setiap halaman, informasi produk lengkap. Selain itu, adanya promo, voucher, dan gratis ongkir meningkatkan kepuasan pengguna berbelanja. Namun demikian, masih terdapat beberapa bagian yang dapat disederhanakan agar tampilan tidak terlalu padat. Ini untuk perbandingan kelebihan dan kekurangan aplikasi. Oke. Untuk evaluasi berdasarkan prinsip IMK, oke, pada slide ini untuk evaluasi dilakukan menggunakan 10 usability heuristik dari Nielsen. Shopee telah memenuhi beberapa prinsip penting seperti visibility of system status, batch system, dan real world, konsistensi and standards, reco- recognition, real rather than recall, error prevention, visibility, and efficiency of user. Walaupun demikian, masih terdapat ruang untuk meningkatkan kesederhanaan tampilan pengguna baru lebih mudah memahami fitur yang tersedia. Oke, baik untuk rekomendasi perbaikan user interface pada slide ini, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan antara lain, pertama, mengurangi jumlah banner promosi pada halaman utama agar pengguna lebih fokus pada pencarian produk. Terus kemudian yang kedua, menyederhanakan tampilan checkout sehingga informasi penting lebih mudah ditemukan. Terus yang ketiga, memberikan ukuran icon yang lebih konsisten. Terus yang keempat, meningkatkan aksesibilitas bagi pengguna lanjut usia yang menyediakan pilihan pilihan ukuran huruf yang lebih besar. Terus dapat eh, kemudian dengan perbaikan tersebut diharapkan pengalaman pengguna menjadi semakin baik. Jadi jika ini dilengkapi, maka meningkatkan personalisasi, yaitu menampilkan rekomendasi produk berdasarkan riwayat pencarian dan pembelian. Oke, baik. Pada kesimpulan, pada slide ini, sebagai kesimpulan,
Kesimpulan, aplikasi Shopee memiliki antarmuka yang menarik, mudah mudah digunakan, dan sesuai dengan prinsip prinsip interaksi manusia dengan komputer. Penggunaan warna, ikon navigasi, serta feedback sistem membuat proses berbelanja menjadi cepat dan nyaman. Walaupun masih terdapat beberapa kekurangan pada kepadatan tampilan, secara keseluruhan Shopee telah memberikan pengalaman pengguna yang sangat baik. Oke, untuk daftar pustaka yang digunakan berasal dari interaksi manusia dan komputer, jurnal ilmiah, secara referensi resmi mengenai usability dan desain antarmuka. Referensi tersebut menjadi dasar dalam melakukan analisis terhadap aplikasi Shopee. Jadi, untuk referensinya saya mengambil 7 referensi. Jadi antaranya seperti ini. Oke. Baik, untuk link video presentasi, pada slide ini tersedia link video presentasi serta bukti penyampaian materi. Video tersebut berisi penjelasan lengkap mengenai analisis user interface aplikasi Shopee sesuai isi presentasi ini. Jadi untuk linknya setelah video ini nanti saya upload ke YouTube, nanti saya akan tampilkan di sini. Oke, baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun analisis yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.